kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Terdengar dengan jelas nada geram dari Presiden Joko Widodo menyikapi serangkaian aksi teror terjadi di tanah air. Jelas saja, aksi teror ini bukan hanya mengancam keamanan dalam negeri, namun juga mengguncang hubungan sosial berbangsa yang dapat menimbulkan perasaan saling curiga. Banyak masyarakat akhirnya meminta pemerintah dan kepolisian untuk cepat-cepat mengungkap siapa jaringan di balik serangkaian aksi teror di tanah air. Yang terbaru, aksi lone wolf dari perempuan 20 tahun berinisial ZA yang menyerang langsung ke markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Dugaan keras ini lone wolf, artinya ini atas inisiasi sendiri dan yang bersangkutan pun melakukan sendiri. Ini dugaan sementara. Walaupun demikian, tentunya Densus tetap mendalami jika ada kelompok atau jaringan yang ada di balik aksi ZA kemarin. Ya. Sebelum aksi lone wolf di Mabes Polri, bom bunuh diri oleh pasangan suami istri milenial juga mengguncang gereja Katedral Makassar. Gara-gara aksi ini, 20 orang terluka. Akibat deretan peristiwa teror, Indonesia tak lepas dari perhatian media asing. Mereka mengaitkan hubungan kejadian itu dengan jaringan teroris ISIS. Polisi bergerak cepat untuk mengusut tuntas deretan aksi teror yang melanda Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Kadensus untuk mendalami dan mengusut tuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini. Saya sampaikan kepada seluruh anggota, tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan sistem pengamanan, baik di markas komando maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Meski dibayang-bayangi aksi teror, ternyata tidak banyak berimbas buruk ke pasar keuangan. Guncangan yang terjadi di pasar keuangan belakangan ini justru disebabkan faktor eksternal. Kita dapat melihatnya dari kenaikan yield US Treasury 10 tahun yang mengindikasikan adanya risiko pasar dalam jangka pendek menengah. Katalis inilah yang dinilai pasar lebih berpengaruh pada fundamental pasar. Saya juga sebagai pelaku investor juga tentunya berharap bahwasannya pemerintah perlu meningkatkan atau berkomitmen dalam rangka meningkatkan jaminan ya mengenai stabilitas politik maupun juga stabilitas keamanan, sehingga hal tersebut akan berpotensi berikan katalis positif ya bagi terciptanya suatu stabilitas pertumbuhan ekonomi misalkan, ataupun juga supaya para pelaku investor bisa lebih kondusif gitu atau lebih tenang dalam berinvestasi di tanah air ya. Namun kita mesti ingat, aksi teror tetap saja dapat membuat bursa terjungkal. Mari kita sejenak buka kembali sejarah. Peristiwa pengeboman di Bursa Efek Indonesia pada 13 September 2000 memberi dampak pada performa rupiah dan indeks harga saham gabungan. Kala itu rupiah terdepresiasi ke level Rp8.775 per dolar Amerika dan IHSG ambles 7%. Peristiwa bom Bali 1 memberikan dampak paling buruk bagi investasi dan perekonomian Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada 2002 ini membuat 192 orang meninggal dunia dan 422 fasilitas publik rusak. Selain itu di pasar keuangan nilai tukar rupiah anjlok 3%. Dan yang lebih buruk, indeks harga saham gabungan terjun lebih dari 10%. Berikutnya yang juga cukup mengguncang pasar keuangan adalah bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, GBIS Kepunton Solo. Kala itu nilai tukar rupiah anjlok 3,19% ke level 9.050. Depresiasi rupiah ini menyamai peristiwa yang terjadi saat bom Bali 1. Oleh karenanya, publik harus tetap waspada dan cerdas dalam menganalisis risiko yang mungkin bisa terjadi di masa mendatang. Pasar keuangan bisa setiap saat bergerak volatil, tergantung Anda mau menganggapnya kesempatan atau justru ancaman.